Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Microsoft Excel. Sebagian dari kalian mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan aplikasi ini. Tetapi apakah kalian benar-benar tahu seberapa kuat dan bermanfaatnya alat ini dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja? Microsoft Excel bukan hanya sekedar lembar kerja biasa, tetapi juga sebuah alat yang sangat berguna untuk mengolah data, membuat laporan, dan bahkan memvisualisasikan informasi dengan grafik yang menarik. Pada pertemuan ini, kita akan menjelajahi berbagai fitur dasar dari Excel dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kita. Apa saja fitur dasar Microsoft Excel yang paling sering digunakan untuk mengelola data dan bagaimana cara kerja masing-masing fitur tersebut? Bagaimana Microsoft Excel dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data di tempat kerja atau studi Anda? Bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana penggunaan formula atau fungsi di Microsoft Excel telah mempermudah tugas Anda? Jelaskan hasil dan dampaknya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami antarmuka pengguna Microsoft Excel termasuk menu, toolbar, dan fungsi dasar. Yang kedua, menggunakan fungsi dasar seperti membuat file Excel baru, menyimpan file, dan membuka kembali file yang sudah ada. Untuk mengaktifkan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan shortcut pada desktop jika ditemukan di sini. Bisa juga dengan start menu. Jadi sama dengan aplikasi yang lainnya. Bisa menggunakan start menu, bisa juga dengan shortcut. Kita lihat Excel. Ini Excel. Seperti biasanya, setelah kita klik aplikasinya akan ditampilkan halaman utama pada Microsoft Excel. Dan di sini ada ucapan selamat pagi karena saya membuat video ini di pagi hari. Di sini ada fitur New Blank Workbook. Artinya kalau kita hendak membuat workbook baru. File pada Microsoft Excel itu dikenal dengan nama workbook. Sedangkan kalau Microsoft Word kemarin dikenal dengan nama dokumen. Nah, kemudian di bawah ini juga ada recent. Artinya ini maksudnya kita bisa membuka file-file yang dulu pernah kita buat yang ada di list ini. Tinggal kita klik. Dan karena hari ini kita akan mencoba membuka workbook baru, maka tinggal klik pada New Blank Workbook ini. Kita lihat seperti pada aplikasi Microsoft pada umumnya, di sini disediakan ribbon. Pada ribbon terdapat tab menu. Ada menu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan tab menu Help. Kemudian setiap tab menu terdapat groups. Seperti contohnya tab menu Home ada group Clipboard, ada group Font, ada group Alignment, ada group Number, dan seterusnya. Sedangkan pada menu Insert terdapat group Tables, ada group Add-ins, ada group Charts, dan seterusnya. Demikian juga dengan tab menu yang lainnya. Kemudian pada setiap groups terdapat beberapa icon. Seperti contohnya pada tab menu Home ada grup Clipboard. Ini ada di dalamnya icon Paste, icon Format Painter, kemudian icon Copy, lalu juga ada icon Cut. Demikian juga dengan groups yang lainnya. Di dalamnya terdapat beberapa icon yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan kita dengan cepat. Kemudian di bagian atas ini ada status bar. Pada status bar itu terdapat quick access, ada save, lalu di sini juga ada
print preview. Kita juga bisa menambahkan di sini quick access-nya. Bagian mana yang sering kita pakai bisa ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada nama dokumen atau nama workbook. Sebelum kita beri nama sendiri, dia akan bernama book 1, book 2, book 3 dan seterusnya. Dan ini akan berubah sesuai dengan nama kita kalau sudah pernah kita simpan. Kemudian di sebelah kanannya ada nama aplikasi yang kita hadapi, dan di sini ada fitur search untuk melakukan proses pencarian. Kemudian pada lembar kerja atau workbook atau buku kerja buku kerja Excel ini berbeda dengan pada lembar kerja Word. Lembar kerja atau workbook pada Excel itu terdiri dari kolom. Ini ada kolom, terdiri dari beberapa kolom, dan setiap kolom ini diberi nama. Kolom pertama diberi nama kolom A, kolom kedua diberi nama kolom B, kolom ketiga diberi nama C, demikian seterusnya. Dan kolom ini banyak sekali, terus ke kanan hingga kolom Z. Ketika sudah sampai kolom Z, maka akan berlanjut ke kolom AA, AB, AC, AD, dan seterusnya hingga AZ. Setelah AZ akan berlanjut ke BA, BB, BC, dan seterusnya hingga terakhir pada kolom XFD. Jadi sangat luas, sangat banyak kolomnya. Ini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2021 LTFC. Kemudian selain kolom, juga terdapat baris. Pada lembar kerja Excel ini juga ada baris. Setiap baris diberi nama. Baris diberi nama dengan angka. Ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya hingga terakhir baris ke cukup banyak ini, 1.048.575 baris. Jadi sangat panjang barisnya. Kemudian karena ada kolom dan ada baris, tentu ada perpotongan antara kolom dan baris. Seperti di sini ada perpotongan antara kolom A dan baris 1. Ini terdapat sel. Nama selnya ya mengikuti hasil perpotongannya. Di sini ada sel A1. Di sini ada sel B1, di sini ada sel C1, di sini ada sel D8 dan seterusnya. Dan di dalam sel inilah kita bisa mengetikkan atau memasukkan data. Nah, kemudian semua itu tadi terdapat dalam satu sheet, satu lembar kerja. Jadi lembar kerja Excel itu terdiri dari kolom dan baris, dan di dalamnya ada selnya. Dan kotak yang bergerak ini namanya cell pointer atau penunjuk sel. Nah, kalau satu sheet ini masih kurang, kita bisa menambahkan sheet yang kedua dengan cara klik new sheet. Ya kan muncul sheet yang kedua. Sheet yang kedua dengan sheet yang pertama kondisi awalnya sama, terdiri dari beberapa kolom hingga kolom terakhir tadi dan juga baris. Nah, kemudian sebagai contoh, saya akan mengetikkan data misalnya nama. Lalu kita tekan enter. Seperti itu. Kemudian kita ingin menyimpan file tersebut. Maka silakan klik file, klik save. Atau bisa juga dengan klik pada quick access ini, yaitu klik quick access save. Munculnya sama. Kalau file tersebut belum pernah disimpan, maka akan ditanyakan save as akan disimpan menjadi apa. Nah, kita tentukan dulu tempat di mana kita akan menyimpan. Apakah di tempat yang semula kalau pernah kita gunakan sebelumnya, atau di cloud yang bernama OneDrive, atau di PC ini, atau kita akan menambahkan tempat baru, atau kita akan mencari tempat sendiri di PC ini dengan browse. Misalnya saya menggunakan browse, lalu saya akan mencari tempatnya yaitu di dokumen. Kemudian setelah itu kita kasih nama, namanya adalah latihan misalnya. Kemudian save as type-nya Excel tentunya ya. Kemudian kita klik save. Lalu kita coba tutup. Nah, untuk membuka workbook yang sudah pernah kita simpan, maka ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita cari langsung
nama file atau nama workbook yang hendak kita buka ya di dokumen tadi. Kemudian kita cari namanya latihan. Lalu kita klik 2 kali. Dia akan memanggil aplikasi yang membuat dirinya, yaitu Excel, dan Excel akan aktif dan membuka dianya. Atau bisa juga kita mengaktifkan dulu Excel-nya. Ya, Excel-nya kita aktifkan dulu. Klik Start menu, kemudian klik Excel. Kemudian lihat pada recent ini ada nama file yang baru saja kita simpan. Bisa langsung diklik. Atau kalau tidak, bisa juga pakai klik file, lalu klik open. Lalu kita tentukan, kita browse, kita cari tempat di mana dia kita menyimpan. Atau di sini juga ada nama-nama file yang baru saja kita simpan. Nah, ini ada latihan. Ini juga bisa. Jadi banyak cara untuk membukanya. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.